Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 akan mempresentasikan tentang peran teknologi dalam pengelolaan dan evaluasi kurikulum. Sebelum saya memulai presentasinya, saya akan mengenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Zahra Septiani. Yang kedua ada Aryo. Ketiga ada Dika Zaira, dan keempat ada Rafa. Yang pertama, saya akan menjelaskan melalui penggunaan teknologi, revolusi industri keempat mengubah dunia pendidikan. Analisis waktu real-time dimungkinkan oleh alat interaktif seperti Quizzes dan Kahoot yang juga meningkatkan keterlibatan siswa. Kurikulum Merdeka mendorong integrasi dan adaptasi teknologi di dalam kelas. Manajemen juga kurikulum menjadi lebih berbasis data dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan era digital sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh para lulusan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, bagaimana peran teknologi dalam pengelolaan dan evaluasi kurikulum. Bagaimana teknologi dapat mendukung pengembangan profesional guru dalam konteks pengelolaan dan evaluasi kurikulum yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada peran teknologi dalam pengelolaan dan evaluasi kurikulum. Yaitu apa saja? Yang pertama dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kenapa? Karena teknologi digital ini memungkinkan penyimpanan, pemantauan, dan juga pembaruan kurikulum secara real time. Yang kedua itu evaluasi berbasis data. Jadi analisis data ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan kurikulum untuk perbaikan yang lebih objektif ke depannya. Yang ketiga, pembelajaran individual. E-learning dapat memungkinkan siswa itu dapat belajar di luar kelas, jadi dapat meningkatkan efektivitas belajar. Selanjutnya, oke, yang keempat itu pengembangan profesional guru. Jadi guru juga dapat mengakses kursus daring yang mana dapat memperbarui keterampilan mengajar guru. Yang kelima itu kolaborasi dan komunikasi yang memungkinkan diskusi terbuka antara guru, siswa maupun orang tua secara online. Dan yang terakhir itu kurikulum berbasis tren industri, yang mana data tren pekerjaan ini dapat digunakan untuk menyusun kurikulum untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, yang mana dapat relevan dengan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, dengan hal yang saya tadi sudah jelaskan, outputnya pun ini dapat seperti ini, yaitu yang mana teknologi itu dapat menciptakan kurikulum yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada bagaimana teknologi dapat mendukung pengembangan profesional guru dalam konteks pengelolaan dan evaluasi kurikulum yang efektif. Ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama akses pembelajaran berkelanjutan. Guru dengan adanya akses teknologi dapat mengikuti kursus daring seperti webinar atau bootcamp atau apapun itu, dan juga forum diskusi untuk meningkatkan kompetensi guru, yang mana ini sangat diperlukan untuk kebaruan dari ilmu pengetahuan tersebut. Lalu ada evaluasi berbasis data, seperti platform digital memungkinkan analisis performa siswa secara real time, membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Lalu ada personalisasi pembelajaran, teknologi mendukung adaptasi kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa melalui e-learning dan sistem manajemen pembelajaran, seperti penyesuaian kurikulum dan juga penyesuaian dengan konten yang akan dibawakan seperti itu. Lalu ada kolaborasi dan berbagi. Guru dapat berbagi pengalaman dan metode pengajaran yang inovatif melalui komunitas daring, yang mana seperti di satu daerah yang mungkin kondisi dari siswa-siswi peserta didik yang kurang lebihnya sama, maka bisa menyesuaikan supaya konten yang disampaikan atau mungkin pembelajaran yang disampaikan bisa tersampaikan secara maksimal. Lalu ada akses sumber daya global, teknologi mempermudah guru dalam mencari referensi terbaru dan menyesuaikan kurikulum dengan tren industri.
Seperti contohnya ada tren industri di SMK yang mana kurikulum sekolah SMK harus selalu menyesuaikan kepada tren yang ada di industri tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknologi memegang peranan vital dalam pengelolaan dan evaluasi kurikulum dengan memfasilitasi pengembangan kurikulum yang dinamis melalui sumber daya interaktif, meningkatkan efisiensi pengelolaan melalui sistem manajemen pembelajaran dan otomatisasi tugas administratif, memperkuat evaluasi dengan alat evaluasi digital dan analisis data yang mendalam, mendukung pembelajaran inklusif dan personal melalui aksesibilitas dan adaptasi materi, serta mendorong kolaborasi dan pengembangan keterampilan digital yang esensial di era modern. Meskipun penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu yang memerlukan perencanaan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan agar dapat digunakan secara efektif. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada saran, yaitu optimalkan penggunaan teknologi dalam manajemen kurikulum dan evaluasi pembelajaran untuk menciptakan pendidikan yang lebih adaptif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.